Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Natam ya. Jala'ul Afham, syarah terhadap Natam Aqidah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Jaizu fi haqqil anbiya'i war rusuli. Ini adalah al-jaiz, sesuatu yang jaiz ya fi haqqil anbiya, pada hak para nabi wa rusuli, dan pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Qala an-nadhimu rahimahullah, berkata oleh nadhim rahimahullahu ta'ala, wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bermula yang jaiz pada hak mereka rasul itu sebahagian dari sifat, arat sifat, dari sebahagian dari sifat yang ada ya bi ghairi naqsin, dengan tidak kurang. Contohnya ka khafifil maradi, seperti ringan sakit. Bermula yang jaiz pada zat mereka para rasul itu sebahagian dari arat dari sifat arat, sesuatu yang datang kepada diri. Arat yang adanya dengan tanpa kekurangan, seperti sedikit sakit. Al-mufradat. Arodin bi fathir ra'i, kita baca. Itu ma ya'ridu, sesuatu yang datangnya bagi insan. Min marodin, dari sakit, wa ghairihi, dan lainnya sakit. Jadi arat itu sesuatu yang dialami oleh manusia, baik sakit ataupun bukan, seperti tidur, bangun, kan? Bergerak, main, senang, sedih, itulah arat. Syarah. Wal jaizu fi haqqil anbiya'i wa rusul, dan bermula yang jaiz pada hak anbiya pada zat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, itu khabar jaizu wuqu'ul a'radi, itu terjadinya arat, sifat-sifat. Wuqu'ul a'radi, terjadinya sifat-sifat al-basyariyati, sifat yang bangsa manusia. Allati semausul mabni ala sukun pada mahal jar naik kepada arat. Terjadinya sifat-sifat yang manusia, sifat yang la tuaddi, yang tidak membawaki hanya sifat ila naqsin, kepada kekurangan, fi maratibihim, pada derajat-derajat mereka, al-aliyati, pada derajat-derajat mereka yang, maknanya para nabi itu boleh ya, dan wajar memiliki arat, sifat-sifat manusia. Tapi sifat manusia yang enggak menyebabkan mereka jadi rendah. Sifat-sifat yang enggak mengurangi ketinggian mereka. Nah, seperti gila, enggak boleh para nabi gila. Karena menafikan tujuan dibangkitkan para nabi. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah kan untuk berdakwah. Kalau orang gila gimana berdakwah? Misalnya kan. Atau sakit parah, sehingga gara-gara sakitnya menyebabkan manusia, umatnya lari meninggalkan beliau. Bukan karena dakwahnya, karena sakitnya, itu nggak boleh juga. Seperti yang sering kita dengar tentang sakitnya Nabi Ayub, kan parah banget, tinggal jantungnya dimakan ular. Nah, itu nggak benar, nggak boleh seperti itu. Nah, itu maknanya terjadinya sifat-sifat kemanusiaan, sifat la tu'addi, yang tidak menyebabkan ia kepada kekurangan, bi maratibihimi, pada derajat-derajat mereka al-aliyati, yang tinggi. Fayajibu ala kulli mukallafin ayya'taqidah, maka wajib kepada setiap mukallaf, oleh apa wajib? Fa'il yajibu ayya'taqidah, oleh bahwa berkeyakinan ia, annahu, bahwa sungguh mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu yata'aradun, mereka terkena, yata'aradun, terkena, mereka menghadapi, mereka tertimpa, lima, bagi sesuatu, yata'aradu lahu, yang terkena baginya sesuatu, ghairuhum, selain mereka para nabi, minal basyari, dari manusia. Itu.
Kita mukallaf wajib punya keyakinan bahwa Nabi juga mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Tapi nggak semuanya tentunya kan. Jadi ma di sini kan masih umum. Wajib kepada setiap mukallaf bahwa beriktikad ia bahwa sungguh mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu ya ta'aradun. Mereka terkena bagi sesuatu yang terkena baginya sesuatu oleh selain mereka dari manusia. Apa ma itu? Ma yang dialami oleh nabi juga dialami oleh manusia yang lain. Minal akli makan. Orang makan, nabi juga makan. Wasyurbi minum kan? Ini wajar. Wal bai'i wasyira'i menjual dan membeli. Wadkhulil aswaki masuk ke pasar-pasar. Wazawaji menikah. Wal mauti meninggal. Jadi Nabi juga meninggal kan manusia. Wal hayati hidup. Nah, hidup. Wal lazzati wal alami mengalami kelezatan, kenikmatan ketika makan misal. Wal alami merasa pedih. Kalau terkena pedang kayak Nabi kan pernah itu kan kena panah kan sehingga giginya patah katanya. Nah itu. Wasihati sehat wal maradi dan sakit. Nah, cuma di sini di sakit ini ada kecuali illa annama yanzilu bihim la yu'arriduhum linufurin nasi minhum. Melainkan bahwa sungguh ma yang turun ianya ma dengan mereka. Ya. Melainkan bahwa sungguh ma yang turun ia dengan mereka. Mana turun yang terkena para nabi. Tadi nabi boleh bersifat dengan sifat manusia, tetapi bedanya bahwa sungguh ma apapun yang menimpa ia dengan mereka para nabi itu la yu'arriduhum. Tidak mendatangkan ianya ma akan mereka para nabi linufurin nas bagi larinya manusia dari mereka. Dengan syarat apapun yang terkena mereka, apakah sakit tadi, jangan sampai menyebabkan orang lari dari mereka karena sakitnya tadi. Nah itu nggak mungkin, nggak boleh, karena menghilangkan tujuan Nabi diutus. Tapi kalau umat lari gara-gara dakwahnya itu biasa kan? Orang kafir menantang Nabi, nggak mau mendengar dakwah Nabi. Jangan sampai ada cerita umat lari karena Nabi terkena penyakit apa gitu. Nah itu nggak boleh. Wan naumi masih ada kepada akli tadi dari tidur. Ini kan mu'taradah, ini ada strip kan. Apa sifat-sifat yang boleh dialami oleh para nabi? Sama juga seperti manusia yang lain. Wan naumi seperti tidur kan. Lakin tapi ada kecuali juga tidur. Lakin bi'ayunihim faqat duna qulubihim, tetapi tidur dengan mata mereka saja. Kulit matanya yang tertutup. Hati Nabi nggak pernah tidur. Duna qulubihim ketiadaan hati mereka. Wa khurujil maniyi masih ada kepada akli dan seperti keluar mani. Nabi juga mengalaminya. Tapi lakin bimtila'il awayati. Tetapi keluar mani itu bimtila'il awayah dengan sebab penuhnya kantong. Kantong mani penuh. Bukan karena mimpi, bukan. Ya. Lakin bimtila'il awayati fakat, tetapi dengan sebab penuh kantong-kantong saja. Dunal ihtilam. Bukan karena ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah kan. Kenapa bukan ihtilam? Li'annahu min tala'ubi syaitani. Karena ihtilam, mimpi itu bagian dari permainan setan. Nah, kita dapat godaan setan. Sedangkan Nabi kan nggak tergoda sama setan. Fala yajuzu li syaitani ayyatasallatu alaihim. Maka tidak boleh bagi setan oleh bahwa menguasai ya di atas mereka para nabi. Jadi setan nggak mungkin menguasai nabi kan? Cuma nanti di sini ada muskil sedikit. Pernah dalam satu peristiwa Nabi tertidur kan sampai telat salat subuh. Kan gitu, ada ceritanya nanti dalam hadis sahih. Itu apa yang menyebabkan Nabi tidur? Nah, itu nanti pembahasannya. Itu kita garis dulu muskilnya. Wa ghairi dzalik atau kepada minal akli dan dari selain demikian. Artinya sifat-sifat yang wajar yang tidak menyebabkan derajat mereka rendah. Kemudian mukawalahnya di sini wa ammal a'radul lati fiha naqsun. Adapun bermula sifat-sifat. A'rad ini sifat dari sifat-sifat alati sifat yang fiha. Yang dalamnya sifat itu naqsun. Itu ada kekurangan. Kalau terkena sesuatu itu jadi kurang. Kal juzami seperti kusta. Wal barosi belang-belang kan kayak kusta juga. Apa namanya bahasa Indonesia?
Juzam itu penyakit yang menyebabkan jari jemari putus, copot satu-satu. Buduk, kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah buduk. Wal barasi kusta, wasamami tuli, wal ama buta, wal bukmi ya, bukmi. Enggak, wal bakmi mudah-mudahan. Kalau bukmon itu jamak dari abkam ya. Bukmon, abkam. Mudah-mudahan ini bukan bukmi kita baca. Minal wal bukami ya. Wasamami wal ama wal bukami wasyalali ya. Adapun sifat-sifat yang padanya sifat itu kekurangan. Kal juzam seperti buduk dari wal barasi kusta, wasamami tuli wal ama seperti buta, wal bukami seperti bisu, wasyalali lumpuh, wal araji pincang, wal awari ini ya juling ya, juling kan, juling melihat ke kiri tapi ke kanan. Mustahilatun alaihim, maka dianya semuanya fahiyah mustahilatun alaihim, dia semua itu mustahil atas para nabi. Gak mungkin karena hilang dari tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Tapi kan ada cerita, pernah cerita katanya Nabi Yakub nggak bisa melihat buta kan? Ada dalam Quran. Ya, tapi dalam Quran nggak disebut buta. Fabiyaddat ainah, maka putihlah dua mata Nabi Yakub karena menangis terus. Nah, kita lihat nanti. Wa ma qila inna Syu'aiban alaihissalam kana dhariran la aslalahu, dan berulama yang dikatakan orang bahwa sungguh Nabi Syu'aib alaihissalam itu ada yaitu dharir. Dharir itu apa mana dharir? Dharir nggak bisa melihat juga ya. Dharir lumpuh apa nggak bisa melihat? Lupa saya. Dharir artinya. Kamus. Ya, dharir itu tunanetra. Dan ma yang dikatakan orang bahwa sungguh Nabi Syu'aib alaihissalam ada yaitu dharir, nggak bisa melihat. Itu la aslalahu, itu nggak ada asal baginya mah. Itu nggak ada dalilnya. Wa Yaquba, ini rada aneh hatafnya ke Syu'aiban berarti. Dan ma yang dikatakan orang bahwa sungguh Nabi Yakub alaihissalam atau mubtada ini, dan bermula Nabi Yakub alaihissalam itu innama hanya saja hasolat lahu, hasil baginya Nabi Yakub ghisyawatun, oleh ghisyawah tutupan. Maknanya begini, Nabi Yakub juga bukan buta, tapi matanya sempurna ketika Nabi Yakub itu jadi nabi sempurna. Cuma kemudian ketika beliau nangis terus karena kehilangan Nabi Yusuf, jadi matanya sedikit tertutup. Nah, itu wajar kan? Nah, artinya datang belakangan, bukan bawaan. Kemudian sembuh pada akhirnya. Nah, itu ghisyawah. Dan bermula Nabi Yakub alaihissalam itu hanya saja hasil baginya Nabi Yakub ghisyawah oleh tutupan pada mata beliau, wazalat, dan hilang ia. Nah, itu. Kita lihat dalam Quran kah? Dalam Quran surah Nabi Yusuf ini ada nih. Ayat 84 nih kan, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainah. Nah, dan memutihlah oleh dua mata Nabi Yakub minal huzni, dari kesedihan. Nah, itu kan ini yang jadi tadi. Jadi enggak ditafsirkan wa biyaddat ini buta, enggak. Dan butalah dua matanya, enggak, wa biyaddat putih. Artinya tadinya mata Nabi Yakub sempurna, cuma karena keluar air mata terus menutupi. Ya itulah sedikit, enggak. Itu penyakit yang wajar yang datang belakangan. Kemudian di ayat selanjutnya sembuh beliau ketika Nabi Yusuf mengirim bajunya kan. Kembali Nabi Yakub bisa melihat lagi. Mana di ayat selanjutnya? Idhabu biqamisi hadza, kan kata Nabi Yusuf, pergilah kalian semua wahai saudaraku biqamisi, dengan membawa bajuku, hadza yang ini, falquhu ala wajhi abi, taruh olehmu akannya baju di atas muka bapakku, ya'ti basira, niscaya datang ya dalam keadaan melihat. Kemudian Nabi Yakub bisa melihat kembali, artinya bukan buta, tapi mata beliau rada gelap sedikit karena menangis terus. Nah, itu. Jadi jangan kita bilang buta kah? Ghisyawah maknanya tertutup matanya. Wa kadzalika ma qila inna duda yakhruju min jasadi Ayyuba alaihi salam 'inda maradih. Demikian juga itu yang dikatakan orang bahwa sungguh
ulat itu yakhruju keluar ya dari badan Nabi Ayub alaihissalam ketika sakitnya Nabi Ayub. Nah, demikian lagi bermulama. Qila yang dikatakan orang, apa yang dikatakan orang? Bahwa sungguh ulat itu keluar ya dari tubuh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakitnya Nabi Ayub itu ukudubatun la mahalata. Itu kedustaan yang tidak ada tempat. Atau la mahalah itu kedustaan la mahalata yang tidak boleh tidak. Ini bohong nih. Nggak benar. Nabi Ayub sampai habis segala tubuhnya tinggal ulat doang. Bagaimana? Coba kita bayangkan. Nggak bisa dibayangkan tinggal rangka. Bagaimana beliau berdakwah. Nah itu. Begitulah kata para ulama. Kemudian mana dalilnya kalau Nabi itu mengalami sifat-sifat kemanusiaan? Ya memang harus sifat manusia karena Nabi manusia diutus kepada manusia. Manusia meneladani manusia. Kalau Nabi bukan manusia, bagaimana cara meneladani? Wa mimma yadullu ala wuqu'il a'radil basyariyati dan sebahagian dari ma. Nah, di sini dalil yang menunjukkan ianya kepada terjadinya sifat-sifat kemanusiaan fi haqihim pada hak mereka Nabi dan Rasul. Qauluhu itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah. Allah menghikayahkan tentang ucapan orang-orang kafir. Mereka protes, kok Nabi ke pasar, kok Nabi makan. Seolah-olah mereka pengen Nabi itu kayak malaikat, nggak makan kan? Nah, tapi Nabi, Allah menyatakan enggak. Nabi juga makan, Nabi juga ke pasar. Nah itu. Ma lihadar rasuli ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa itu bagi ini Rasul? Makan ia akan makanan, berjalan ia di pasar. Ya itu kata orang-orang musyrik protes. Mereka pengen dapat Rasul yang ajaib, nggak makan, nggak minum, punya rumah dari emas macam-macam. Nah, tapi Allah menyatakan memang wajar. Nabi itu manusia, jadi memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Wa qauluhu ta'ala dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Tidak kami utus sebelum engkau ya Rasulullah minal mursalin dari para rasul illa annahum la ya'kuluna at-ta'am, melainkan bahwa sungguhnya mereka sungguh makan akan makanan. Mereka makan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, mereka juga berjalan di pasar, biasa kan? Dagang atau belanja. Qauluhu ta'ala dan itu firman Allah Ta'ala walaqad arsalna rusulan min qablika dan sungguh telah kami utus akan beberapa rasul sebelummu ya Rasulullah wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah dan kami jadikan untuk mereka akan pasangan-pasangan dan keturunan. Ya Nabi juga menikah, punya anak kan? Ya. Qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ayyuba dan Ayyub idnada rabbah ketika memanggilnya Ayyub akan Tuhannya. Apa panggilan Nabi Ayub atau doa Nabi Ayub? Anni masaniyad durru. Sesungguhnya aku itu telah menyentuh akan aku oleh kemudaratan. Aku ditimpa kemudaratan ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau itu maha penyayang dari segala yang penyayang. Ini kan doa Nabi Ayub, Masya Allah ya. Nggak minta langsung. Kayak ya Allah paham sendiri lah. Allah sangat paham bahasa hambanya. Ketika Nabi Ayub bilang engkau maha penyayang ya Allah, artinya Nabi Ayub butuh kasih sayang Allah. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan baginya Ayub. Fakashafna ma bihi min durin, maka kami hilangkan akan apa yang ada di Ayub. Fakashafna, maka kami hilangkan akan ma bihi, ma yang ada ya bihi di tubuh Ayub. Min durin dari kemudaratan. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepadanya Ayub akan keluarganya. Keluarga anaknya yang sudah meninggal semua kan. Allah berikan keturunan baru. Istrinya juga yang tadinya meninggalkan beliau balik lagi yang itu. Wa atainahu ahlah, kami berikan kepadanya Ayub akan istrinya atau keluarganya secara umum wa mislahum dan seperti mereka dan seumpama mereka seperti mereka bersama mereka rahmatan karena kasih sayang dari sisi kami wa dzikra lil abidin dan untuk peringatan bagi para hamba-hamba Allah. Nah, intinya di sini memang Nabi Ayub pernah mengalami sakit ya. Kemudian sakitnya disembuhkan oleh Allah. Adapun sakit sampai parah banget, nggak ada cerita dalam Quran. Itu bagian dari Israiliyat yang ulama menolaknya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali itu rasul juga, seorang rasul qad khalat min qablihi rusul. Yang sungguh telah berlalu sebelumnya Nabi oleh beberapa rasul. Nabi juga seorang rasul di antara sekian banyak rasul. Afain mata au kutilang qala betum ala aqabikum. Apakah
Jika menikmati iya, jika meninggal ya atau dibunuh orang akan ya. Artinya para nabi boleh meninggal, boleh juga dibunuh orang kan. Kayak Nabi Yahya akan dibunuh. Fa'in mata, apakah jika meninggal ianya Muhammad atau dibunuh akan ya ingkala betum kalian berbalik ala aqabikum atas tumit-tumit kalian. Apakah kalian menjadi murtad? Wama yang kalib ala aqibai, barang siapa yang berbalik ya atas kaki-kakinya, maknanya murtad, fala yadurrallaha syai'a, maka tidak membahayakan ya kepada Allah akan sesuatu apapun. Nah, ini sebagai dalil bahwa Nabi itu meninggal, kadang dibunuh. Nah, itu. Sampai di sini pendek-pendek. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dukung Gundul Mantul ya. Dukung terus Gundul Mantul. Biar terus bisa berkarya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.